Momen terbaik, inilah momen-momen musyawarah untuk mencari mufakat yang intinya saya selaku kepala desa Cinta Jaya akan melaksanakan apa-apa nanti itu atas kemauan dari masyarakat desa Cinta Jaya. Di dana memasuk ke desa teh berbagai sumber anggaran. Anggarana aya anu tina ADD eta mah Pak Bupati anu ngatur. SD, MI, SMP, dan SMA sewilayah Desa Cinta Jaya. Dan yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RW, Ketua RT sewilayah Desa Cinta Jaya, Bu Ketua PP atau tim penggerak PKK Desa Cinta Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka secara bersama-sama. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk meningkat acara yang kedua, yaitu adalah acara sambutan-sambutan. Dan untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Desa Cinta Jaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kasih Ketum Kecamatan Lako, yang terhormat kepada pendamping desa-desa Cinta Jaya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat kepada Kabinkas Desa Cinta Jaya, yang terhormat kepada Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, yang terhormat kepada Kepala Kadus Desa Cinta Jaya, dan perwakilan para sekolah mulai dari TPK sampai SMA Desa Cinta Jaya, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat Desa Cinta Jaya bertatap muka dalam acara RPJMDes atau Musrembang Desa Cinta Jaya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Momen terbaik, inilah momen-momen musyawarah untuk mencari mufakat yang intinya saya selaku kepala desa Cinta Jaya akan melaksanakan apa-apa nanti itu atas kemauan dari masyarakat Desa Cinta Jaya. Oleh musyawarah yang kemarin dari Muste sampai Musjus itu kan kemarin sudah disepakati, nanti sudah kami rangkum, nanti akan kami sampaikan ke bapak-bapak. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tertinggal atau lupa yang belum dimasukkan, nanti bisa langsung menyusul. Dan untuk kepada para wakil dari sekolah TPK sampai SMA, silakan sampaikan saran, pendapat, kemauan dari masing-masing sekolah ke kami selaku pemerintahan Desa Cinta Jaya. Yang kemarin Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa di prolog pembukaan
saya mewakili Camat Lakbo dalam tupoksi regulasi pemerintahannya, karena nanti berkaitan dengan Siskedes tentang apa keuangan yang digunakan. Kemudian sekaligus saya juga sekarang mengisi tupoksi pembangunan. Jadi saya dua untuk mengisi kekosongan yang ada di Kecamatan Lakbo. Secara definitif saya kasih pemerintahan, secara pelaksana tugas saya mengisi kasih pembangunan. Saya berharap motivasi ini menjadi suatu acuan bagi Bapak untuk membantu kepala desa bagaimana pembangunan fisik dan swadaya yang lainnya. Desa Cintajaya, kalau tidak salah, dana desanya itu ditambah ribut. Ini perlu diperhatikan, Pak, oleh Bapak-Bapak sebagai masyarakat, sebagai tokoh. Padahal cash flow-nya itu paling 1 miliar. Tetapi karena Desa Cintajaya rapih pengadministrasian tentang keuangan, seperti yang dilakukan oleh Sekdes dan perangkat lainnya, berbeda mungkin Pak dengan desa lain. Ditambah reward Pak oleh pemerintah. Bonus tambahan 241 juta. Amin ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih atas segala kehadiran, kesempatan dan keberkenannya hadir pada undangan dalam acara Musrenbang Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Cintajaya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun anggaran 2022-2028 masa kepemerintahan atau kepemimpinan Bapak Warsito Kepala Desa Cintajaya terpilih. Seperti yang sudah banyak dibicarakan pada awal, bahwa dalam Musrenbang ini adalah acuan atau aplikasi dari tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak di lingkungan masing-masing, yaitu dari musyawarah RT yang sudah dilaksanakan di lingkungan masing-masing sampai dengan musyawarah dusun yang sudah dilaksanakan juga. Di situ menghasilkan beberapa acuan atau beberapa usulan yang ditampung oleh ketua lingkungan dan kepala dusun yang ada di lingkungan Desa Cintajaya, di mana usulan-usulan tersebut nanti akan disusun dan direncanakan dalam masa jabatan atau masa periode kepemimpinan Bapak Wakil selama tiap lembaga pendidikan yang ada di Desa Cintajaya atau di desa itu harus turut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah selama 6 tahun. Usulan rencana kerja dari pendidikan itu baik dari TK, RA, Kober, MI, SD, SMP, dan SMA itu yang didanai oleh pemerintah atau proyek-proyek yang dialokasikan oleh pemerintah itu harus masuk dalam rencana pembangunan desa yang ada di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Robasie, MC MC dangdutan. Biasanya ngerahkan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yaftahli ali. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cintajaya, Ibu Sekdes dan seluruh jajaran perangkatnya. Yang terhormat Bapak Kasih Tanda Pemerintahan Kecamatan Lakbo. Yang terhormat Bapak Ketua BPD dan anggota, Bapak Babin Kantipmas Desa Cintajaya. Yang terhormat Bapak Ketua LPM dan anggota, Bapak Ketua RT, Ketua RW, ibu-ibu, tokoh masyarakat, ibu PKK, para kepala madrasah, SD, SMP, dan SMA se-Desa Cintajaya yang saya hormati. Hadirin wal hadirat semuanya. Tidak lupa juga rekan saya pendamping lokal desa, Profesor Wartin. Pada kesempatan kali ini Bapak-bapak,
akhirnya kita bisa melaksanakan Musrenbangdes, penyusunan RPJMdes. Tadi sedikit banyaknya sudah dibahas. Musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan. Ini prosesnya sangat panjang, mulai dari sosialisasi Bapak RT RW, kemudian ditindaklanjuti di musyawarahnya di RT-nya masing-masing, dari RT-nya dibawa ke dusunnya masing-masing, dan dari dusun dibawa sekarang ke tingkat desa. Hasilnya alhamdulillah sabindel kieu Pak. Mudah-mudahan paku teruas. Jabatan politik, resiko politik, gitunya. Resiko politik ya kadal kieu. Di total alhamdulillah 81 miliar. Ayatnya artosna. Ieu teh akan lembaga-lembaga SD, SMP, SMA teu acan lebet ka dieu ieu teh. Gitunya. Dina danget aya didungikeun, Mung, Pak. Ari kedahna mah ieu teh di fotokopi dipasiekeun ka Bapak. Cuman itunya tulisan nomor 7 itu tulisan teh. Gitu. Sing dipasihkeun ge percuma da katinggal ku Bapak mah sireum. Ya, Ngajajar sirup. Ngageblek. katinggal bakal sireum. Ditinggalina sanes kieu, baru tetep teu katingali. Nah, cuma intina Pak dina dinten ayeuna ngainformasikeun bahwa untuk usulan-usulan Bapak di RT ka dusun, ti dusun ka desa ayeuna tos masuk dia jadi dokumen, draft dokumen. Tentunya. Kanggo ke pengecekan da penginputan itu sareng Pak Kepala Dusun, piraku aya kene anu kalangkung. Pak Kadis terlibat ya? Apa Pak Kadis anu nginput? Piraku aya kene kalangkung, ya insyaallah tos lebat sadaya usulan-usulan. Gitunya. Kantun tina 81 miliar teh dirinci kana per naon Pak? Per tahun. Kira-kira lamun 80 hiji dibagi genep sabaraha? Kira langkung 15-nya 15 miliar. Nu anggaran nu lebet ka desa sabaraha Pak? Kira langkung 1,5 miliar. Berarti hanya 10% Pak. Hanya 10% dari ini yang akan menurut logika orangnya gitunya hitung-hitungan manusia 10% dari ini yang sepertinya akan terlaksana kalau kita melihat anggaran. Aduh, sedikit Pak RT capek-capek ngusul gitunya. Ente Pak capek, insya Allah mudah-mudahan gitunya. Daripada ente usul-usulkan aja gitu. Mina usulan teh Pak insya Allah bakal terlaksana sadayana. Mun teu ayeuna tahun enjing, pamit tahun enjing digentos kudu langkung sae, pamit teu langkung sae engke di akhiran. Nah, ieu tos janten Pak, draft RPJMDesna, oke. Mangga kanggo lembaga-lembaga gitunya, tinggal witan lembaga informal, non formal, dugi ka lembaga resmi SD, SMP, SMA. Ya biasa orang di tingkat kecamatan itu aya nu namina Musrenbang RKPDes. Ya, Musrenbang RKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi usulan-usulan teh sok ditaros mana di lembaga-lembaga anu aya di lingkungan desa, SMP, SMPA, SD. Pihak pemerintah desa bingung
kumaha naon sok sanaos memang aya jalur-jalur khusus untuk mendapatkan ini, tetapi secara usulan Bapeda minta usulan dari kecamatan. Kecamatan leading sektornya ke bawahnya dari desa. Desa yang berkoordinasi dengan pihak instansi sekolah. Mangga ieu berarti tugasna syukur-syukur selesai dinten ayeuna gitunya. Kalau ada lembaga upami teu selesai dinten ayeuna panginten kirang langkung aya waktos 3 dinten kanggo badanten sareng para kepala sekolahna ngarancang 6 tahun kapayun sekolah urang naon wae anu kinten-kinten diperyogikan dicatat kanggo dilebetkeun kana RPJMD. Bukan berarti bakal didanai ku pemerintah desa, cuman secara pengadministrasian kedah lebet karena RPJMD. Bagi di pihak Bapeda sok nyuwunkeun nomor RPJMD terregister di nomor berapa. Anu kaiji. Anu kedua, kalau di pihak lembaga di instansi pendidikan atau nabi aya nu sanesna deui untuk usulan DURKP kumargi kabupaten matos resmi pada 2024 naon we tos aya tos usulan tos hitam di 2023. Kanggo daftar usulan kabupaten 2024 di lembaga Bapak Ibu hoyong ngajukeun naon peryogi naon tah dinten eta mah samilah syukur-syukur tiasa dinten ayeuna upami teu tiasa dinten ayeuna engke sakantenan usulan kanggo 6 tahunan. Jadi usulan 6 tahun teh naon bae kanggo tahun 2024 anu diusulkeun engke di Februari 2023 naon anu diperyogeun di instansi Bapak eta panginten terkait eta. Tas deui dina dinten ayeuna urang menyelam sambil minum susu. Nah, jadi RPJMD urang dikoreksi, RKP kanggo 2023 ge urang diusulkeun. Tah ayeuna mangga dibadantenkeun. Kamari di tiap dusun tos ngagaduhan prioritas masing-masing. Tos aya catatan di Pak Ku, ada di Pak Karus, ada yakin itu prioritas dusun. Aya, gitunya. Mangga dibadantenkeun. Kanggo 2023 naon gitunya. Jadi kanggo pakun 6 tahun ke depan mah sudah masuk catatan, tapi dina catatan ieu teh aya nu tahun kahiji, dina tahun kahiji teh anggaranna seueur. Moal ieu cuman prioritas kanggo tahun 2023 urang naon? Kada aya hasilna ieu teh. Kumargi kedah enggal diukur, kedah enggal di RAB akhir Oktober tos kedah selesai. Jadi nu ada kamari mah prioritas nama-nama kegiatan ukur cuman hasil musyawarah ieu prioritas kanggo 2023 mah bakal aya tindak lanjut pengukuran kemudian digambar di RAB. Kira-kira urang naon anu diprioritaskeun di tahun 2023. Ieu mangga engke urang badanteun naon wae kesepakatanna naon wae visi misi Paku naon visi misi mangke pahoyong masyarakat sapertos kumaha keadaan lingkungan sapertos kumaha. Cuman aya sakedik gambaran Pak. Aya sakedik gambaran di dana nu masuk ka desa teh berbagai sumber anggaran. Anggarana aya anu tina ADD eta mah Pabupati anu ngaturna, aya nu tina Perbu Banprov eta mah Pak Gubernur anu ngaturna, aya anu tina PADes. Alhamdulillah salah satu desa yang berpenghasilan itu adalah desa Cintajaya, punya pendapatan asli desa berupa uang. Ada desa sanes mah seueur pendapatan asli desa cuman tulisan hungkul, uangna teu aya. Cintajaya mah tulisanna aya, uangna aya. Alhamdulillahnya. Keprok atuh. Berkembang biak Pak.
Berkembang beak. Nah, lamun anu PADES mah pendapatan asli desa kanggo naon anu nentukeun aturana Perdes, peraturan desa. Cukup ngariung BPD sareng Pemdes ngariung dikumahakeun eta artos. Tah eta mah gampang diatur-atur di desa. Terus deui Pak, sumber anggaran teh aya anu ti pusat. Lumayan ageng ti pusat mah 1 miliar lebih. Tadi disebutkeun ku Pak Kasih 1,2 lebih miliar gitunya. Anggaran pokoknya memang 1 miliar lebih karena Desa Cintajaya dapat reward, pengelolaan keuangannya bagus, pengelolaan SDGs kemarin cepat, akhirnya dapat reward 241 juta. Di saat desa lain 900 juta, 1 miliar, kita mah 1,2 miliar. Tapi alhamdulillah seseueurna kana BLT gitunya. Anu ngaturna 3, anu kahiji presiden, anu kadua menteri keuangan, anu katilu menteri desa. Eta kanggo gambaran diskusinya, jadi amit teu berarti kapaku ari sadaya terang mah gitunya. Da seseueurna masyarakat teh hoyong ngabangun sieur, hoyong ngabangun jalan, Pak. Ya. Jalan. Dua-duanya. Nah. Dik. Ayeuna mah sieur, Pak. Bu Abi ieu sebelum orang menentukan usulan prioritasnya, tapi saparantosna ku Abi didugikan aturan ieu tidak berarti usulan yang tidak masuk prioritas ditolak. Tapi usulan mah di prioritas mah ditampi. Tapi anu terlaksana mah anu bakal sesuai dengan prioritas. Dana desa anu 1,2 miliar ieu teh naon wae? Anu kahiji dana desa untuk penanganan dan penurunan stunting. Ieu mah urusan kader, urusan Bapak RT, Bapak RW itunya. Jadi mana Ibu KPM teh? Aya Ibu KPM. Jadi Ibu Bidan, aya Ibu Bidan? Aya. Aya. Nah, alhamdulillah ya. Tapi itu bedana situ kan. Saking dibahasa, sok jadi emutan. Nah, ieu mah anu kamu Ibu Bidan gitunya diantos sareng Ibu KPM anu kahiji laporana tekeng aya benten laporan puskesmas sareng laporan KPM gitunya. Pokona diantos anu janten bahan ieu teh laporan bulan Agustus ieu kanggo laporan ka desa penentuan kebijakan. Didinya manggang ke anu kahiji pilih kampung balita-balita bermasalah gitunya. Sanes aki-akinya balita iman. Tah eta mangga penanganana mangga dibadantenkeun Bu Bidan sareng bagian gizi di puskesmas. Peryogi naonna engke dikonvergensikeun dari berbagai treatment kegiatan teh naon wae anu peryogina ari tahun kamari makan langsung aya MCK, aya PMT, aya pelatihan. Tah ayeuna mah ti kementerian tidak menargetkan seperti itu. Treatment seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu mangga kearifan lokal hasil diskusi Ibu Bidan bagian gizi sareng KPM. Tah, oke. Hal-hal treatment eta naon anu bade ditindaklanjuti ku puskesmas sisana ke ku pemerintah desa. Mungkin minggu depan kita akan membuka lowongan ekbal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, punya saudara, silakan mendaftar ke desa tentang lowongan perangkat desa yang saat ini kosong karena almarhum Bapak Munarto meninggal.
Mungkin minggu depan akan dibuka lowongan tersebut. Nanti informasinya menanyakan bisa langsung ke kami di desa, persyaratan-persyaratannya apa. Terus yang kedua, sekedar info, di Sidamukti nanti akan diadakan DEPA di Balai Kampung, bukan Balai Kampung, Posyandu Sidamukti. DEPA itu bantuan air bersih, itu bisa mencakup minimal 100 kakak. Itu mungkin lingkupannya RT 7, 8, dan 10 gitu. Dan alhamdulillah sudah ada respon, konsultannya sudah datang, sudah kita ukur. Mudah-mudahan kita bisa mengajukan lagi ke RT-RT yang lainnya. Nanti kalau sudah betul-betul dilelang, nanti kami kasih jelaskan prosedurnya gimana. Karena DEPAM itu intinya seperti PAM, Bu, kayak gitu. Jadi DEPAM itu nanti disalurkan ke ibu-ibu secara gratis, tidak ada uang pendaftaran, tapi per bulannya tetap bayar. Ngan bayarnya ke orang larang kayak nang PAM itu. Tapi nanti pengelolaan itu bisa di desa, bisa di Karang Taruna, dan bisa di Bumdes. Tapi itu untuk 2023. Tapi konsultan sudah datang, artinya sudah merujuk ke A1 tentang DEPAM tersebut. Terus juga ada masukan lagi atau segelas info untuk dalam waktu dekat ini kami dari desa akan mengukur batas-batas desa kita yang bermasalah. Seperti contoh di Karangbencil yang kakaknya masuk Cinta Jaya tapi rumahnya masuk Kelapa Sawit, dan juga ada di Kelebusari juga kayak gitu, sekitar 6 kakak. Nanti kami akan selesaikan, dan batas-batasnya juga dari Cintaratu juga ada di RT 5 kalau tidak salah. Di petanya masuk Cintaratu tapi domisilinya masuk Cinta Jaya. Mungkin itulah salah satu yang banyak yang akan dibenahi untuk batas desa kita. Mungkin kayak gitu aja, sekedar info untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan, mungkin catatan yang diajukan kelihatannya tidak tersusun apa tidak terungkap, yaitu mengenai tempat bangunan pendidikan, yaitu Diniyah Nurul Huda Kampung Pondok Bunyur, termasuk ke CSR Bank BI kayak gitu. Cuman tinggal menunggu hasilnya. Ini ya. Yang kedua misalnya bahwa SMA Langgok korban sekarang siswanya sudah 1033. Jadi kita rombel ada 28. Itu sebagian IPA kelas menggunakan lab komputer, fisika, kimia, dan biologi. Jadi yang ada kelas cuma 24, jadi kurang 4 kelas. Langsung aja ini untuk yang ibu dari RA DKH Muhajirin ya. Memang kemarin ibu belum mengusulkan ya gitu. Jadi makanya nanti diusulkan, kasih ke kami biar kami masukkan ke tim RPJMS ini apa-apa. Iya, tapi notabene itu sebenarnya sudah masuk desa, itu satu desa Bu, kayak gitu. Tapi perinciannya panjangan belum ada, gitu loh maksudnya. Karena kemarin kayak kebingungan kayak gini, contoh Ibu ada orang sudah mati, yang diusulkan MI Nambo, clear itu. Terus Pak Nur Aziz, orang Pondok Bunyur, mengusulkan malah di Cipuras A1 itu sudah menerima 450 juta. Kan saya jadi bingung. Nur Aziz pikir mengusulkan di Desa Cinta Jaya, malah sekolah Cintaratu, dan itu A1 keluar lagi tahun ini 450 juta. Kan saya bingung. Terus lagi Ibu Wiwi orang Sidamukti kepala sekolah mengusulkan Pondok Bunyur. Jadi saya kebingungannya di situ kemarin. Loh, Pak Nur orang desa sini mengusulkan
bukannya orang sekolah di sini, tapi orang kepala sekolah di Cibodas, di Damiak, yang mengusulkannya sekolah di sana gitu. Jadi nanti kita musyawarah lah. Itu karena ini kan masih rancangan, Bu. Memang masih di bidang pendidikan itu masih banyak yang belum. Gitu. Jadi yang Ibu sampaikan untuk lebih mempercepat waktu itu cukup di belakang. Keinginan Ibu apa gitu? Ibu mengharapkan apa, di mana? Gitu maksudnya ketika Ibu berasal dari membawa suara dari SD 1 atau SD 2 atau MI gitu. Ibu cukup menyebutkan MI Nambo yang dibutuhkan ini lah. Itu nanti yang akan kami masukkan gitu. Seperti itu untuk Ibu Ya, ini itu maunya dirilah. Jadi kami buat enak membuat RAB-nya nanti. sebutkan sekolahnya misalnya Bu, sebutkan sekolahnya terus permintaannya apa. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Dari belakang siapa tahu nih? Tadi dari depan. Tuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya mengusulkan mewakili atas nama dari Komite MI Namboya. Jadi sebetulnya saya kemarin sudah mengusulkan untuk memperkuat dan mempertanyakan lebih jelasnya lagi. Ya syukur-syukur mendapat prioritas gitu ya. Yang sebetulnya itu ya sedikit sebanyak lah adanya ini. MI sekarang alhamdulillah murid sudah mencapai 100 lebih bukan ya. Bu itu sekarang punya tempat cuma 4, otomatis dua lokal kurang ya, sementara nendong di masjid ya, otomatis masyarakat jangan pihak sekolah agak ya konsentrasi lah, pihak sekolah nggak punya tempat, masjid nggak mau kesempatan ya, mohon prioritasnya mungkin dari pendamping kementerian mohon diprioritaskan, silakanlah sekali-kali survei ke tempat apa kekurangan yang bisa dimaksimalkan. Sebab dari berbagai macam rencana pembangunan yang kita rencanakan mungkin ada yang terlewatkan. Di antaranya adalah dalam lagi Indonesia Raya sudah dijelaskan dan terpampang dengan jelas. Di sana ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oleh karena itu, sehebat apapun rencana pembangunan itu tidak akan berhasil dengan mulus kalau memang mental-mentalnya yang membangun jiwanya lemah. Oleh karena itu, saya mohon dalam rencana ini, apalagi saya sebagai ketua MUI desa, bagaimana kalau di desa itu diadakan semacam ya pembinaan atau pengajian minimal itu 1 bulan sekali untuk semuanya yang mau, karena mereka itu ya mereka paham. Ketua Tukang Traktor Desa Cintajaya Pak RT Pujo. Sekarang ini belum dibayar waktu sewu ini RT Pujo sing narik Tukang Traktor. Kalau masih itu takut Tukang Traktor, takutnya narik RT Pujo siap. Jadi petani juga siap. Ada mentang-mentang puasa malas, akhirnya telat begitu nulis panen, habis tua, orang di kerjaan, anak kayak bingung ngelihat si boleh siapa sih? Mulanya di situ tertulis untuk BRT 25%, maksimal 25%, 1% pun sah. Kalau anak, ya orang, ya, kalau kalian. Ya nek BRT orang punya bangun dia orang masalah mau kemudian ya.